Apa tadi pertanyaannya? Salam sayang. Aduh, cepet banget ya. Mau ditanyain apa? Makan apa? Oh nih, ini namanya makan tahu lada garam. Habis udah makan nasi tadi. Tapi karena nyetir sendiri, nunggu sendiri di restoran kan nggak mungkin ya. Cuma pesan minum doang. Mau nggak mau, sekalian live TikTok. Aku juga cobain ini, katanya enak di sini. Jadi guys, panas. Sebentar lagi aku ulang tahun, tanggal 29. Coba tebak umurku berapa? Ada yang tahu nggak? Tanggal 29 ini Juli, aku umurnya berapa? Ada yang bisa tebak nggak? 58, 40, 55, 29. Iya, yang benar 53. 53 bener. Hebat. Siapa tuh tadi? Banyak yang tebak 53. Ya alhamdulillah ya. Usia 53 masih diberikan Allah umur, kesehatan, masih bisa lihat anak-anakku, Mas Feral. Very proud of you ya Mas. Mama lihat tiap hari kamu benar-benar berjibaku dengan pekerjaan dan ikhlas mengerjakannya. Mama bisa lihat tuh kamu totalitas, kamu benar-benar ingin memberikan yang terbaik ya. Mama bangga banget karena nggak nyangka guys, waktu aku jadi DPR aku sering banget tuh ngajakin Mas Feral ke Atala, waktu itu Sania belum lahir, untuk ke dapil aku Jawa Timur 6, Kediri, Tulung Agung, dan Blitar. Nah, bukan hanya ke dapil guys, tapi karena aku concern dengan pendidikan non formal, informal yang ada se-Jabodetabek, makanya aku sering banget ngajakin mereka tuh ke kolong jembatan yang ada di mana aja lah sekitar Jabodetabek. Nah, jadi aku ingin mengajarkan mereka bahwa ini loh, tugasnya Mama sebagai anggota DPR RI itu harus proaktif. Jadi kita nggak harus ke dapil terus berkarya, tapi ke DPR RI kan nasional ya, jadi harus punya passion. Dan kebetulan passion aku adalah gimana caranya anggaran pendidikan yang 20% APBN dan APBD itu bisa menyasar kepada anak-anak yang sekolahnya tidak sekolah formal. Kan banyak tuh kita lihat anak-anak kolong jembatan, pengamen. Itu anak-anak tuh rata-rata belajarnya nggak di sekolah formal karena mungkin nggak punya biaya. Jadi mereka yang amen, jadi ya begitulah. Makanya aku ajak mereka supaya mereka lihat realitanya bahwa kalian termasuk anak yang beruntung ya gitu. Jadi aku nggak nyangka berapa tahun kemudian Mas Feral yang melanjutkan perjuanganku di Komisi 10 pula sama Komisi Pendidikan. Artinya berarti tertanam yang kemarin yang aku ajak mereka, khususnya Mas Feral ya, melihat kondisi infrastruktur sekolah yang ada di kabupaten, yang ada di perdesaan, kemudian bagaimana akhirnya sekarang alhamdulillah ada Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar, di mana semua anak bisa lanjut sekolah, nggak ada lagi anak yang putus sekolah. Tapi semua itu tergantung dari anggota DPR RI-nya. Makanya waktu kemarin, waktu aku bilang sama Mas Feral, sama TA-TA-nya juga, kalian harus fokus, harus di mapping tuh. Dapilnya Mas Feral kan Jawa Barat 7 tuh, Purwakarta, Karawang, sama Bekasi. Nah itu harus di mapping, harus kerjasama sama UPTD-nya, mana sekolah yang belum pernah dapat program pro rakyat, karena program pro rakyat tuh banyak banget, tapi kadang-kadang sekolah tuh nggak pernah tahu, karena harus anggota DPR RI-nya yang turun langsung, memberikan sosialisasi, mendampingi mereka. Mendampingi mereka. Ini licin ya, pakai apa ya, pakai ini dulu.
Nah, mendampingi mereka untuk benar-benar mereka tuh sampai dapat programnya. Jadi waktu dulu aku selalu kasih lihat Mas Vero waktu aku di dapil. Gitu. Jadi ini loh kerjaan kita DPR RI, ninggalin keluarga. Kalau itu anak-anak kecil masih bisa diajak ya. Tapi waktu itu Vero kalau udah SMP udah nggak bisa diajak waktu itu karena kan ada ujian. Gitu. Apa tuh? Ya, kalau ada pertanyaan yang aku belum bisa jawab, karena pertama tulisannya kecil-kecil, kemudian cepet banget tuh naiknya. Terus kedua, kalau pertanyaan pribadi mengenai Mas Ferel, kayaknya harus Mas Ferel yang jawab ya. Karena saya ini nggak punya kewenangan untuk menjawab. Karena kan kalau anak-anak sekarang tuh punya privasi, kita harus hargai privasinya, ya nggak? Benar nggak? Kan nggak bisa kayak zaman dulu. Anak harus, kita harus tahu ya persoalan anak. Sorry. Fania lagi main sama teman-temannya. Nanti 1 jam lagi baru selesai. Jadi ya aku nggak mau harus ini sendirian. Nah sambil nunggu, mendingan live TikTok ya kan. Kita silaturahmi. Kemudian aku juga mau spill tentang hijabku nanti, insya Allah mudahkan. Biar lancar. Ya, insya Allah tanggal 14 Juli aku datang ke ultahnya Gala kan. Insya Allah. Karena udah dapat undangannya. Yeay. Aku mesti beli kado nih. Kadonya apa? Kira-kira. Kan 5 tahun kan? Kira-kira kadonya apa? Nah pasti kita tanya Fania. Karena Fania paling tahu. Biasanya anak cowok sukanya kado apa? Gitu. Oh, salam dari Banten. Halo. Oh, suka superhero, Spider-Man. Terus apa lagi? Oh, Spider-Man. Ini makan tahu. Oh, salam dari Blitar. Halo Padang. Halo Bandung. Tulung Agung. Mana lagi? NTB. Halo Lamongan. Sukabumi. Trenggalek. Blitar, Kalsel, Madiun, wow, Banjarmasin, Tasikmalaya, Kediri, Bali, Tegal, Lampung, Karawang, Masya Allah, Brebes,
Lampung Ternate, wow, Tuban, Bondowoso, Jakarta, wah Palembang, enak, Wong Pitogalo. Enak tuh kalau Palembang makan pempeknya. Jadi pengen. Bangka Belitung, wah udah lama banget. Bogor, wow. Medan, NTT, Purwakarta, wow dapilnya Mas Vero, Makassar, Gorontalo, Kaltim, hebat Riau, alhamdulillah, Cilacap, Banda Aceh, aduh Tanjung Pinang, Masya Allah, Madura, Maluku, wow, Bekasi, Bandung, waduh Majalengka, Papua, wow, Jeddah, Assalamualaikum, Taiwan, Pekanbaru, wah seneng banget, Batam, halo Malang, wah bakwan Malang, sehat selalu amin. Oh Surabaya tempat kelahiranku, Tangerang, Masya Allah, Jambi, oh hampir 34 provinsi nih. Alhamdulillah. Enak ya. Sekarang kita bisa silaturahminya langsung online. Kalau zaman aku dulu, kalau kita mau ketemu penggemar atau teman-teman, saudara, kayaknya kita mesti effort ya. Mesti naik pesawat, naik kapal, naik kereta api, naik mobil. Kalau sekarang bayangin, live begini aja kita bisa ketemu semua orang. Alhamdulillah ya. Tapi pesan aku satu, era teknologi begini harus dimanfaatkan untuk yang positif ya. Nggak boleh untuk yang negatif-negatif. Apalagi yang nyakitin hati orang, jangan ya. Karena aku yakin banget kalau kita dikasih sama Allah kemudahan untuk bisa menikmati teknologi di zaman yang sekarang ini, artinya kita mesti lebih baik sama orang, mesti lebih produktif, lebih positif. Jadi di era yang sekarang ini kita justru lebih banyak harus berbaik hati, berbaik sangka, berbaik sikap sama orang, ya kan? Karena justru dengan kemudahan ini kita bisa melakukan apa aja, ya nggak? Bisa kerja online, bisa, zaman dulu mana ada platform seperti ini. Kita benar-benar harus secara fisik ya. Mau jualan harus punya toko, mau keluar apalah, semua harus effort. Nah sekarang dengan adanya kemudahan ini kita mesti harus banyak bersyukur ya guys. Gitu. Ini nasihat sedikit ya. Cepet banget tulisannya. Kalau menurut kalian nanti kalau aku bikin brand untuk hijab, Vena sama Fania, namanya bagus siapa? Menurut kalian? Iya, aku mau punya brand baru nih sama Fania. Karena Fania ini termasuk anak yang aktif ya, jadi daripada dia suka main-main aja, main sih pasti ada waktu main, tapi dia kan juga suka fashion. Jadi aku bilang sama Fania, mau nggak kita punya brand bersama? Jadi apa yang mama pakai, kerudungnya kamu pakai juga. Nah kalau mau, yuk kita bikin gitu. Ini perdana ya, aku ngajakin anakku untuk bisnis bareng Fania. Karena dia juga suka difoto guys. Dia suka banget nyanyi, dia suka banget acting, dia suka banget main piano, dia suka banget dancing. Jadi aku pikir ada bagusnya dia punya brand. Nanti kalau dia gede, dia pasti bisa mengembangkan brandnya sendiri. Nah dari kecil juga Mas Feral aku selalu motivasi, begitu pun dengan Kak Atala, bahwa ya kita harus punya impian ya, gitu, cita-cita. Mau jadi apa nanti gedenya? Oh Fania hijab, VV hijab, oh bagus tuh. Apa lagi VNV hijab, oh bagus.
Berarti rata-rata kasih taunya